Adapun puasa ada dalil khusus ya. Tapi dalilnya diperselisihkan oleh para ulama. Dalilnya diperselisihkan oleh para ulama yaitu hadis dari Hunaidah bin Khalid ya. Apakah dia dhaif atau dia sahih? Sebagian ulama mendhaifkan, datang dalam banyak riwayat tapi riwayatnya bermasalah semua. Syekh Albani memandang hadisnya hasan atau sahih karena dalam riwayat-riwayatnya bisa saling menguatkan. Sebagian ulama mengatakan hadisnya dhaif. Tapi disebutkan di situ Nabi SAW menyuruh untuk, atau Nabi tidak pernah meninggalkan puasa 10 awal Dzulhijjah. Seandainya hadisnya pun dhaif, kita kembali kepada dalil umum bahwasanya boleh kita berpuasa di, ini penting ya, boleh kita berpuasa di 9 hari pertama bulan Dzulhijjah. Adapun tanggal 10 tidak boleh berpuasa karena hari lebaran. Tanggal 9 ada dalil khususnya puasa Arafah ya. 1 sampai 8 maka boleh ya. Baik, saya bicara tentang puasa. Puasa ini kita bisa bagi beberapa hari ya. Tanggal 10 haram. 10 haram puasa. Kemudian juga tanggal hari-hari tasyrik 11, 12, 13 juga tidak puasa. Karena Rasulullah mengatakan ayamu tasyrik, ayamu aklin wa syurbin wa dzikrillah. Hari-hari tasyrik 11, 12, 13 Dzulhijjah, maka itu adalah untuk hari-hari untuk makan dan minum dan juga untuk berzikir kepada Allah. Maka yang ingin puasa ayamul bid ketika bulan Dzulhijjah, maka jangan dia puasa pada tanggal 13. Jangan dia puasa pada tanggal 13. Ini haram. Dia berpuasa saja pada tanggal 14, 15, mau 16 boleh. 14, 15 satu harinya terserah, hari yang lain boleh. Tapi jangan mulai tanggal 13 karena tanggal 13 masih hari-hari tasyrik. Kemudian tanggal 9. 9 puasa Arafah. Pahalanya besar ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wasiyamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allah an yukaffira sanata allati qablahu was sanata allati ba'dahu." Ya. Hari Arafah aku berharap Allah mengampuni dosa-dosa setahun sebelumnya dan setahun sesudahnya ya. Jadi puasa Arafah pahalanya besar, diampuni dosa-dosa. Kita tahu kita banyak dosa, maka kita berusaha berpuasa pada tanggal 9 Dzulhijjah. Nah, 1 sampai 8 Dzulhijjah maka disunahkan, tetap disunahkan. Disunahkan, yang mau puasa silakan, tapi dia dalil umum, ya ada dalilnya tadi, dalil hadis Hunaidah bin Khalid, tapi diperselisihkan. Seandainya pun hadisnya dhaif, maka kita katakan tetap disunahkan berdasarkan dalil umum. Jadi yang ingin puasa silakan. Ini pendapat fuqaha 4 mazhab ya. Seperti disebut mazhab Maliki, kemudian mazhab Hambali Ibnu Qudamah ya, kemudian mazhab Hanafi Abu Ja'far At-Tahawi ya, mazhab Syafi'i disebutkan juga An-Nawawi ya. Kemudian difatwakan oleh para ulama sekarang seperti Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin rahimahullahu taala. Sehingga kalau ingin berpuasa tanggal 1 sampai tanggal 9 silakan. Yang semampunya mau bolong-bolong enggak ada masalah, tapi intinya puasa ini ada dalil-dalil khususnya ya. Ya, dalil khususnya. Tentang masalah puasa tanggal 1 sampai tanggal 8, tanggal 1 sampai tanggal 8, ini terkadang sering ditanyakan oleh para ikhwan dan akhwat, Ustaz, boleh enggak kita puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 8, tanggal 9 jelas ada hadisnya. Tanggal 10 haram ya. 11, 12, 13 juga tidak boleh karena hari tasyrik. 1 sampai 8 bagaimana Ustaz? Jadi jawabannya boleh, dan puasa itu puasa yang ma'ruf di kalangan salaf ya. Ma'ruf di kalangan salaf. Abdul Razzaq dalam musannafnya ya meriwayatkan dari Utsman bin Muhib rahimahullahu taala, beliau berkata, "Sami'tu Abu Hurairah wa sa'alahu rajulun qala." Saya mendengar Abu Hurairah menjawab ketika ada seorang bertanya kepada Abu Hurairah, "Inna alayya ayyaman min Ramadan." Ya Abu Hurairah, saya punya utang beberapa hari di bulan Ramadan, utang puasa, belum harus saya qada, utang puasa. Afa asumul ashra tatawuan? Apakah boleh saya qadanya nanti saja, tapi saya ingin puasa 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ini Abu Hurairah ditanya. Afa asumul ashra tatawuan? Bolehkah saya puasa sunnah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah? Maksudnya 10 ini adalah sekedar pendominasian nama, maksudnya tanggal 1 sampai tanggal 9. Ya. Bolehkah saya berpuasa sunnah di situ? Kata Abu Hurairah, "La, tidak." Dia bertanya, "Walima, kenapa?"
Kata Abu Hurairah, ibda bihaqillah, kau qadha dulu, thumma tatawwa ba'du ma syi'ta. Setelah itu kau silakan puasa sunnah yang kau kehendaki. Tapi maksud saya, di sini Abu Hurairah ditanya tentang bolehkah saya mendahulukan puasa 10 hari awal bulan Dzulhijjah, dan Abu Hurairah tidak mengatakan itu bid'ah atau terlarang, karena hadisnya ada hadis umum dan ada hadis khusus yang diperselisihkan, ya. Kemudian Ibnu Abi Syaibah dalam musannafnya dengan sanad yang sahih dari Ibnu Aun rahimahullah, Ibnu Aun berkata, kana Muhammad yasumul ashar, adalah Muhammad, maksudnya Muhammad bin Sirin, seorang tabi'in, ya, yang mulia. Beliau berpuasa 10 awal hari bulan Dzulhijjah, maksudnya tanggal 1 sampai tanggal 9. Ya, Asyra Dzulhijjah kulliha, dia berpuasa, kana Muhammadun yasumul asyra Dzulhijjati kullihi. Adalah Muhammad bin Sirin berpuasa dengan 10 hari awal bulan Dzulhijjah seluruhnya. Ini tanggal 1 sampai tanggal 9 beliau berpuasa seluruhnya. Dan ini berdasarkan keumuman hadis tadi, hadis yang sedang kita bahas. Dan saya katakan tadi dia adalah pendapat banyak ulama mazhab. Di antaranya disebut oleh Al-Athram, muridnya Imam Ahmad bin Hanbal, kemudian Abu Ja'far At-Tahawi, kemudian pendapat Ibnu Hazm Al-Zahiri, kemudian Ibnu Qudamah Al-Hambali, kemudian Nawawi dari mazhab Syafi'i, Muhibbuddin At-Tabari dari mazhab Syafi'i, Ibnu Rajab Al-Hambali, ini juga pendapat Ibnu Hajar Al-Asqalani, ini pendapat Asy-Syaukani, ini pendapat Syekh bin Baz rahimahullah, ini pendapat Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, dan ulama-ulama yang lainnya yang saya dapati guru-guru kita juga di Madinah rata-rata menyunahkan puasa untuk berpuasa pada tanggal 1 sampai tanggal 9. Yang semudahnya 9 khusus, tapi 1 sampai 8 bebas. Yang silakan puasa-puasa, yang enggak, maka enggak ada masalah.